juga mau bergeser ke Pak Arthur Simatupang ini dari Ketua Umum APLSI. Mungkin sedikit banyak apakah mirip dengan yang dirasakan di Indonesia Power tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin. Kalau di IPP existing yang tergabung dalam APLSI ini juga mayoritas masih banyak juga pembangkit listrik fosil ya Pak Arthur. Nah, tuntutannya kan sekarang harus menuju ke energi bersih. Konsekuensinya pasti ada ya Pak ya, harus kemudian menggunakan teknologi yang diadopsi lebih baik, kemudian juga dari segi biaya yang juga ini menjadi dilema. Nah, sejauh ini bagaimana APLSI menyikapi transisi energi ini Pak menuju ke green energy dari IPP existing dan juga dari resikonya Pak Arthur? Ya ini terima kasih untuk undangannya juga dan selamat juga untuk Asosiasi Proteksi di sini bisa launching hari ini. Kita tentunya mewakili dari produsen listrik swasta ya, sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya dekarbonisasi. Karena memang kita melihat bahwa itu memang suatu keniscayaan dan memang harus dilakukan dari sekarang seperti itu. Tapi kita juga melihat bahwa selama ini penyediaan energi kita sudah cukup transformatif. Dalam hal apa? Dalam hal mungkin kita lihat juga keterlibatan kami sebagai swasta ya, sebagai IPP di mana dengan undang-undang adanya keterlibatan swasta untuk ikut masuk ke bisnis pembangkitan. Kita juga berpartner dengan PLN dalam hal ini untuk bahu-membahu membangun elektrifikasi ratio kita. 10-20 tahun terakhir kita lihat dari yang hanya 84% sekarang sudah hampir mencapai 100%. Itu merupakan suatu prestasi sendiri buat Indonesia karena kita melihat berbagai akses kelistrikan yang tadinya tidak bisa dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, sekarang bisa dinikmati. Nah sekarang tadi kalau saya lihat dari diskusi dari para Bapak Ibu senior-senior saya ini, memang kuncinya adalah bagaimana supaya kita bisa menurunkan emisi, tapi juga biaya tetap terjangkau, karena masalah affordability ini memang sangat penting. Jadi kita tetap mendukung dekarbonisasi, upaya apa yang kira-kira pas tetapi tidak membengkaknya biaya penyediaan BPP listrik. Jadi mungkin cerita sedikit dari APLSI ini, kita rata-rata beranggotakan perusahaan energi nasional yang cukup terintegrasi secara vertikal. Jadi rata-rata mungkin mulainya dari bisnis di hulu di pertambangan, ada juga yang di oil and gas. Kami beranggotakan perusahaan-perusahaan energi nasional yang sudah listed juga. Dan di mana pada waktu ada undangan ya dari pemerintah untuk mulai membangun mulai dari yang fast track program FTP 1, FTP 2, kemudian program yang 35.000 megawatt, kita tentunya melihat itu sebagai sektor yang kita bisa ikut berpartisipasi. Di mana yang tadinya sumber daya batu bara tentunya ya dan fosil yang hanya diekspor secara mentah ke luar negeri, tentunya bisa menjadi nilai tambah di Indonesia sendiri dalam penyediaan kelistrikan nasional. Dan kita cukup bangga ya secara asosiasi ini kita cukup kompak, sering berkumpul untuk memberikan suara dari pelaku usaha kelistrikan. Bagaimana supaya tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan semua stakeholder di kelistrikan, terutama dari sektor energi, listrik, dan juga PLN. Gimana caranya supaya kita ke depan lebih baik lagi. Nah masukan-masukan tentunya seperti forum-forum seperti ini, tentunya banyak diskusi yang tentunya bisa kita serap dan kita bisa tampung dan kita bisa ambil sarinya gimana caranya supaya memang itu harus dijadikan action ke depan. Jadi total yang sudah kita bangun mungkin dari kapasitas ya, dari beranggotakan sekitar 30 anggota, itu mungkin mendekati 15.000 megawatt sekarang. Jadi cukup penting juga untuk menjadi bagian dari sistem kelistrikan backbone yang ada di Indonesia juga, bekerja sama dengan Bapak, Ibu semua di sini tentunya. Mengenai transisi energi kita melihat ada dua upaya ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa sebetulnya PLTU kita ini banyak hal yang bisa dilakukan dari segi mungkin modifikasi sumber raw materialnya. Seperti tadi disampaikan mengenai upaya co-firing, kita melihat sudah beberapa pembangkit yang berhasil
melakukan increase dari persentase berbahan biomasa, dan juga tadi disebutkan sumber-sumber energi yang baru ya, yang kelihatannya sudah di trial di berbagai negara dan mungkin sudah patut untuk kita uji coba juga, tadi seperti hidrogen dan amonia. Itu menjadi sumber energi alternatif yang bisa dilakukan tanpa melakukan perubahan yang terlalu radikal dari PLTU yang existing yang ada sekarang, yang menjadi pembangkitan backbone ya untuk kelistrikan di Indonesia ini. Nah itu mungkin satu yang kita bisa lakukan, mungkin tidak terlalu, mungkin capex-nya tidak sebesar misalnya tadi program transisi energi dalam hal energy transition, di mana perlu di shutdown beberapa PLTU, di mana dari sisi energy replacement-nya perlu disediakan pembangkitan di daerah sistem yang sama, tapi dari yang bersifat ramah lingkungan atau zero emission. Kemungkinan itu akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Jadi ini mungkin memang sifatnya temporal, tapi ini mungkin bisa dilakukan dan cukup aplikatif di Indonesia karena sumber daya biomasa itu di Indonesia cukup banyak. Memang kuncinya ada berbagai hal, mungkin dari sisi ketersediaan feedstock dan juga capping dari harga, memang ini memerlukan beberapa regulasi dan payung hukum yang jelas supaya itu bisa kita siasati, jadi ini bisa dibudidayakan lebih banyak lagi untuk program co-firing PLTU tersebut. Jadi ada dua jalan sebetulnya. Jadi kita tentunya juga melihat semua program yang sudah banyak sekarang kita dengar ya dari sisi energy transition mechanism. Sekarang ada lagi yang baru di launching juga Just Energy Transition Partnership, di mana itu programnya adalah satu menurunkan karbon dengan cara ada rencana pensiun dini dari PLTU, coal fire power plant, early retirement. Tapi di samping itu juga ada alokasi deployment investasi kepada dana yang disediakan untuk pembangunan pembangkitan bersifat EBT. Jadi itu harus satu loop bersamaan. Dan memang ini kita lihat dari anggota kita udah ada satu yang mencoba ya untuk masuk ke program tersebut. Cirebon tentunya ya bagian dari anggota kami dari Indika. Dari situ kita lihat dari sisi implementasi dan eksekusi apa saja yang masih menjadi hurdle pada tahap pelaksanaan. Dari situ bahkan banyak masukan, case study, oh ternyata kendalanya di sini. Jadi itu kita juga tentunya melihat besarnya dana penyediaan financing yang disebutkan dari luar akan masuk, yang disebutkan blended financing itu secara konkret seperti apa. Karena itu akan menjadi kunci juga kalau memang jalurnya yang mau diambil adalah early retirement. Jadi kita lagi melihat dua hal ini memang cocok dengan judul yang disebutkan hari ini, yaitu bagaimana memitigasi risk, tapi juga melihat ini sebagai suatu opportunity karena ini menjadi landscape yang baru juga. Tapi kita tentunya sebagai stakeholder dan pelaku kelistrikan perlu memikirkan bersama-sama bagaimana risiko-risiko itu bisa terminimasi dan termitigasi, karena kita lihat juga dari beberapa tahun terakhir ini terutama selain isu transisi energi ternyata masalah mengenai energi security ya dan energi resilience itu sangat penting. Jadi kita karena mempunyai sumber energi yang begitu banyak di Indonesia, alangkah baiknya kalau kita pakai untuk kepentingan kita sendiri sebelum memikirkan negara luar. Mungkin itu salah satunya. Kedua mungkin juga memang kita tahu Indonesia ini negara archipelago, jadi tidak bisa disamakan dengan negara luar yang mencoba mempolakan transisi energi mereka kepada Indonesia yang bersifat kepulauan. Karena sistemnya sendiri belum terjadi interkonektivitas, baru Jawa Bali saja, jadi antar pulau juga belum tersambung, jadi itu menjadi satu tantangan tersendiri. Belum lagi kita memikirkan pada waktu sumber daya energi EBT yang bersifat intermittent masuk ke sistem. Di mana kalau memang tanpa energi storage itu perlu mitigasi karena memerlukan smart grid dan battery storage at the same time. Jadi memerlukan investasi tambahan di situ. Kedua juga kita tahu mengenai komponen TKDN ya. Memang ini kita juga melihat menjadi suatu kepentingan nasional. Memang ke depan secara ideal kita juga perlu supaya tidak menjadi penonton ya, komponen-komponen ini supaya tidak terlalu tergantung akan komponen impor gitu.
Jadi TKDN ini menjadi hal yang penting, tapi di saat yang bersamaan kalau dipaksakan sekarang misalnya untuk 40-50% TKDN itu mungkin sesuatu yang sulit dicapai. Jadi ini juga perlu terobosan-terobosan dan tentunya kita juga perlu lebih banyak lagi investasi dari ekosistem yang terkait EBT supaya dilakukan investasi yang lebih besar di Indonesia supaya bisa bersaing secara kompetitif dengan komponen-komponen yang masuk dari luar seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah mengenai skilled labor ya. Kita mungkin rata-rata di kita mungkin masih banyak secara direct terhubungkan dengan industri yang bersifat fosil baik dari batu bara, PLTU. Mungkin perlu reskilling dan upgrading juga dari segi tenaga kita supaya sama lagi kita tidak tergantung akan tenaga asing juga, supaya kita lebih memajukan tenaga sendiri supaya dari tenaga kerja kita juga lebih terpakai juga ke depan. Okay. Mungkin aspek-aspek itu yang mungkin kita lihat dari sisi IPP gimana caranya supaya transformasi usaha kelistrikan ini ke depan bisa maju dan tentunya dari APLSI sangat mendukung semua stakeholder di sektor ini supaya bisa berhasil. Oke. Baik, terima kasih Pak Arthur Simatupang tadi atas sharing knowledge-nya juga, berbagi pengalamannya juga untuk kita semua dari APLSI. Nah, saya juga mau